Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Oke, apa kabar semua para warga sekolah nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih memberikan informasi seputaran KJP nih ya. Untuk teman-teman yang kemarin sudah mengecek KJP banyak yang bertanya, apakah terutama nih ya untuk yang alih jenjang dari SD ke SMP dan juga dari SMP ke SMA ataupun ke SMK ya, yang datanya sudah lagi tidak ditemukan dikarenakan tidak, ada proses mutasi ya dari sekolah yang saat ininya jadi tidak ditarik sehingga datanya tidak muncul di, KJP dan tidak ditetapkan sebagai penerima KJP. Apakah, proses mutasinya masih bisa dilakukan saat ini? Terus bagaimana sih sebenarnya proses mutasinya gitu? Kayaknya kayak dipingpong-pingpong gitu ya, dari sekolah yang lama terus disuruh ke yang baru suruh ngelempar lagi ke lama, seolah-olah kayak dipingpong-pingpong gitu bolak-balik. Nah sebenarnya, prosedurnya seperti apa? Terus cara mutasinya seperti apa sih yang benar kayak bagaimana? Terus siapa yang memutasikan gitu. Nah, di informasi ini Mas Eka coba berbagi informasi kepada para warga nih ya, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan tentang KJP. Jadi, nggak bingung ketika nanti melakukan mutasi atau menemukan hal yang serupa. Misalkan saat sudah di kelas 3 SMP ingin masuk ke SMA, nah dia belajar dari mutasian yang sebelumnya atau pindah sekolah tuh ya, pindah sekolah dan ingin mutasi. Prosesnya kurang lebih hampir sama. Nah, tapi sebelum itu untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga semua. Oke, langsung aja kita masuk ke website KJP-nya. Seperti biasa sebelum teman-teman, masuk ke materinya, teman-teman bisa ngecek dulu apakah teman-teman sebagai penerima KJP tahap 2 tahun 2022 atau tidak ya. Caranya masuk ke web KJP, kemudian periksa status penerima KJP-nya. Ini agak loading agak lama ya. Di sini masuk, status penerima KJP-nya, nanti dimasukkan NIK, pilih tahunnya, kemudian pilih tahapnya. Tahap dan tahunnya itu tahun 2022, tahapnya tahap 2. Jika data tidak ditemukan, ya berarti kemungkinan teman-teman tidak terdaftar di sistem KJP-nya atau belum terdaftar di DTKS. Kalau yang dari lanjutan berarti data tidak ditemukan ya, dia tidak diproses mutasi atau proses mutasinya tidak berjalan, dengan sempurna ya. Bisa jadi dari sekolah lama dimutasi, kemudian yang di sekolah baru tidak menariknya atau tidak membuat surat penarikan dari, sekolahnya yang ditujukan ke kecamatan untuk ditarik datanya masuk ke sekolah. Nah, yang langsung aja kita masuk ke materinya deh ya. Oke, di sini ya, bagaimana sih proses mutasi KJP untuk penerima naik jenjang? Ini masih Eka khususkan untuk teman-teman yang dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA maupun ke SMK ya, yang kebetulan sekolahnya eh, belum menarik atau lupa menarik atau bingung menariknya atau memang ada miskomunikasi sehingga datanya tidak tertarik ya. Nah, di sini sebelumnya ada pengurangan ya, pengurangan jumlah penerimanya dari 849.170 penerima menjadi 803.121. Nah, ada 46.000 yang, dari 46 ribuan ini kurang lebih ya hampir ada beberapa yang, tidak dilanjutkan lagi dari SD ke SMP maupun dari SMP ke SMA ataupun ke SMK dikarenakan proses mutasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, ini dikarenakan apa ya, ada miskomunikasi dari sekolah baru maupun dari sekolah yang saat ini, jadi saling lempar-lemparan. Nah, di sini Mas Eka kasih simulasinya aja langsung ya. Nah, di sini Mas Eka, sebentar Mas Eka bikin ininya dulu ya, biarin enak. Nah, berarti kan teman-teman posisinya ada di sini nih. Nah, di sini sekolah lama ya, di sini sekolah baru nih. Nah, untuk yang naik jenjang kan berarti kalau misalkan SD, berarti di sini SD-nya, kalau yang mau naik jenjang ke, SMA berarti di sini di SMP ya, berarti ya. Nah, di sini secara by system itu, pasti sudah keluar datanya. Jadi data teman-teman kan harusnya pindah ke sini nih ya, begini kan harusnya pindah. Nah, di by system itu datanya sudah keluar nih. Data ini sudah keluar ya, adanya di sini misalkan, di sini data teman-teman nih yang sudah lulus nih ya. Nah, dari sekolah baru itu tinggal menarik. Nah, menariknya bagaimana? Caranya bersurat. Nah, ini juga jadi perdebatan nih ya, perdebatan untuk teman-teman yang, bertugas sebagai operator KJP,
yang sekolah lama bilangnya itu tugas sekolah baru, yang sekolah baru itu mah kerjaan sekolah lama. Nah, sebenarnya yang mana sih sesuai dengan surat yang ada di sini ya, yang ada dari P4OP nih di sini ya, untuk, sekolah yang menarik itu di sini, nih poin sini ya, orang tua segera melapor ke sekolah madrasah saat ini. Dengan memberikan nik anaknya, pihak sekolah madrasah yang baru saat ini mendata dan merekap nik siswanya. Jadi di sini nih ya, orang tua ini poinnya ini ya, ini poin poin yang ada di yang A di sini ini Mas Eka cropping ya. Nah di sini poinnya, jadi sekolah yang saat ini tuh membuat, format seperti ini bersurat dikirimnya ke mana? Nah, dikirimnya ke sini nih, kalau untuk madrasah ke Penmat ya, Penmat wilayah, kemudian kalau untuk yang, eee, umum ya, yang umum itu ke Kasatlag Pendidikan Kecamatan ya. Jadi ke kecamatan atau ke Satlak, kemudian yang untuk Penmatnya itu atau madrasah itu ke Penmatnya. Nah, format suratnya seperti ini, redaksinya silakan buat masing-masing dari sekolahnya ya. Ini sekolah baru ya, di sini jelas tertulis madrasah saat ini, sekolah atau madrasah saat ini di poin A. Ini, eee, untuk sekolah yang menarik, jadi sekolah baru tuh ya. Nah, bagaimana kalau misalkan nama siswanya, dia masih ada nih di sekolah lama. Jadi kan by system itu kan, harusnya sudah keluar seperti ini ya, sudah dikeluarkan di sini nih, datanya harusnya ada di sini, tapi ada muncul datanya di sini. Wah, pas dicek, wah dia mah anaknya udah lulus nih, aturan udah naik jenjang, tapi masih ada di sini. Nah, itulah sekolah lamanya baru membuat surat nih, membuat suratnya seperti apa, di sini bunyinya yang di poin, nah poin 4 ini ya, jika pihak sekolah atau madrasah menemukan data calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2022 di sekolah madrasahnya masing-masing dengan kriteria sebagai berikut, siswa tidak dikenal, misalkan siswanya bukan nggak ada di situ, nggak ada lah pokoknya, bukan siswa di situ ya. Kemudian siswa naik jenjang dan tidak mengetahui sekolah lanjutannya. Masih nyantol nih di sini nih, masih di sekolah yang lamanya. Kemudian siswa mutasi di dalam DKI dan tidak mengetahui sekolah lanjutannya. Jadi nama anaknya masih ada, naik jenjang dan yang mutasi masih ada, maka sekolah membuat ini, surat ini ke ditujukan ke kecamatan tapi NPSN dan sekolahnya ke P4OP ya. Kalau nggak tahu nama sekolahnya tapi masih terdata di, sistem sekolah, maka sekolah membuat surat yang ini, sekolah yang lama. Tapi kalau yang di sekolah lamanya, datanya sudah nggak ada nih, oh data kelas 6-nya udah nggak ada, atau data yang naik jenjang udah nggak ada gitu kan, kita udah nggak tahu nih anaknya masuk mana, dia sudah keluar secara otomatis by system, tinggal sekolah yang baru membuat surat, didatalah sekolah yang baru ini, mendata. Misalkan di kelas 7 ya, berarti kan kelas 1 tuh ya, SMP. Kelas 7 SMP ditanya, "Ada berapa nih siswa yang dapat KJP?" "Oh, ada 20." Didata 20 orang itu ya kan, namanya siapa, niknya apa, sesuai dengan yang ada di sini, nik dan nama siswanya, kelasnya kelas berapa, kemudian NPSN sekolah saat ini, dan nama sekolah saat ini. Surat itu kemudian dibawa ke kecamatan ataupun ke Penmat untuk yang madrasah. Nanti pihak kecamatan atau, Satlak kecamatan ataupun Penmat yang akan meng-approve. Setelah di-approve, maka data ini nanti akan masuk di sini. Data masuk di sekolah baru muncul di tabel, DTKS dan lain-lainnya atau di persetujuan. Nah, udah pasti muncul. Nah, kalau misalkan hanya menunggu doang nih sekolahnya rata-rata banyak yang menunggu. Kalau sekolah negeri sih alhamdulillah nggak, hampir semuanya sudah melakukan hal ini gitu ya, tidak ada yang bermasalah. Di sekolah Mas Eka pun sama, yang kebanyakan datang adalah sekolah dari swasta, yang tidak melakukan proses, tarik data mutasi dari KJP-nya, sehingga datanya tidak masuk. Dia mah didata tapi nungguin nih di website KJP, "Oh nggak ada, namanya nggak ada, coba ke sekolah lama." Di sekolah lama namanya juga nggak ada. Nah, agar muncul, maka sekolah baru inilah yang membuat suratnya gitu, nanti di-approve sama kecamatan maupun ke Penmat gitu. Kurang lebih itu proses mutasi seperti itu ya, dari sekolah lama ke sekolah baru, harusnya ketika sekolah lamanya sudah tidak ada, dikeluarkan atau sudah keluar secara otomatis, maka sekolah baru mendata siswa-siswa barunya, siapa yang mendapat KJP di jenjang sebelumnya, kemudian data dan, dilaporkan ke kecamatan untuk di-approve agar bisa masuk ke sistem KJP sekolahnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dan pertanyaannya apakah, saat ini bisa melakukan mutasi? Jawabannya tidak, karena di sini sudah jelas, ditulis ya. Nih, ada di sini, mana nih ya, ada tanggalnya. Jadi tanggalnya itu tanggal, nah di sini,
Ya, mulai tanggal 2 September sampai dengan tanggal 16 September, pihak sekolah madrasah dapat mengurus mutasi KJP siswanya ke tuh, ya. Jadi, mutasinya itu di bulan September. Kalau sekarang udah bulan November, bahkan udah mau Desember, dan dana KJP-nya juga sudah keluar, ya tidak bisa diproses. Apakah nanti dapat lagi? Ya mudah-mudahan di tahun 2023 tahap satunya namanya kembali muncul di dalam sistem KJP sekolah yang baru, tinggal diproses, diverifikasi ataupun dikonfirmasi ke siswanya, kemudian nanti diverifikasi oleh sekolahnya, sehingga ditetapkan lagi, gitu kurang lebih ya para warga ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan para warga tentang KJP nih ya. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan silakan saja langsung tanyakan di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.